Hari ini, Kamis 21 November 2024, mungkin bagi sebagian warga di dunia adalah hari yang biasa, hari yang normal, tapi enggak untuk warga Palestina di Gaza. Kenapa? Amerika Serikat kembali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB terkait dengan adanya gencatan senjata yang harus segera dilakukan dan tanpa syarat juga permanen. Nah, lagi-lagi Amerika Serikat memveto resolusi tersebut. Sebelumnya, ada beberapa negara yang mengajukan resolusi ini. Lalu apa saja sih resolusinya? Jadi selain menuntut adanya gencatan senjata, resolusi tersebut juga membahas terkait adanya pembebasan sandera tanpa syarat. Yang kedua, menuntut agar masyarakat sipil di Gaza mendapatkan layanan dan akses untuk bantuan kemanusiaan. Kita tahu bahwa selama ini bantuan kemanusiaan itu sering terhambat. Rancangan resolusi DKPBB ini juga menolak segala upaya untuk membuat warga sipil di Palestina kelaparan. DKPBB juga menuntut adanya penarikan pasukan Israel dari Gaza. Selain daripada itu, sidang DKPBB kemarin juga membahas sejumlah hal, salah satunya adalah agar semua pihak, baik dari Israel maupun dari pihak Palestina, ini menghormati dan juga mematuhi hukum humanitar internasional terkait dengan perlindungan warga sipil dan juga infrastruktur sipil. Tapi ya gitu, lagi-lagi Amerika Serikat menolak seluruh resolusi DKPBB. Jadi ini adalah yang keempat kalinya bagi pemerintahan Amerika Serikat di bawah komando dari Joe Biden untuk menolak resolusi DKPBB. Jadi gini, si Robert Wood, utusan Amerika Serikat untuk PBB, menolak mentah-mentah resolusi tersebut. Kenapa ditolak? Mereka bilang tidak dapat mendukung gencatan senjata tanpa syarat. Menurut mereka, pesan ini akan memberikan pesan yang berbahaya kepada Hamas. Tidak perlu ada perundingan. Tidak perlu kembali ke meja perundingan untuk membahas apa yang baik bagi kedua pihak. Jadi pertanyaannya, mau sampai kapan Amerika Serikat terus memveto resolusi di KPBB? Jawabannya tidak tahu. Apakah bisa terus-terusan seperti itu? Selama Amerika Serikat masih punya power, karena kita tahu Amerika Serikat ini juga salah satu founder dari PBB, ya pasti punya power sehingga bisa diberikan hak veto ya. Teman-teman mungkin harus baca-baca lagi terkait dengan hak veto. Atau nanti kita bikin video selanjutnya. Tapi teman-teman, ada sejumlah pergolakan juga yang terjadi di Amerika Serikat. Yang sebenarnya kita harus melihat dari dua sisi. Betul Amerika Serikat memveto, tapi di dalamnya pun ada beberapa orang yang masih mendukung adanya penghentian perang atau konflik di Timur Tengah ini. Salah satunya adalah Senat Amerika Serikat, yaitu Bernie Sanders yang cukup terkenal itu mengajukan undang-undang terkait dengan pemblokiran atau penghentian pengiriman senjata ke Israel. Menurutnya, mayoritas masyarakat Amerika Serikat menolak adanya pengiriman senjata ke Israel. Menurut Bernie Sanders, dalam jejak pendapat yang mereka lakukan di Amerika Serikat, ada 62% warga Amerika Yahudi yang memilih untuk melakukan penahanan atau penangguhan pengiriman senjata ke Israel sampai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan gencatan senjata. Namun lagi-lagi, sejumlah senat yang melakukan voting pada akhirnya menolak usulan dari Senator Bernie Sanders. Hingga saat ini sudah ada hampir 40.000 masyarakat sipil Gaza yang menjadi korban konflik di antara kedua pihak. Segitu powerfulnya ya Amerika Serikat terkait dengan hak veto ini. Ya memang powerful teman-teman, tapi sampai kapan kira-kira Amerika Serikat terus memveto resolusi DKPBB ini yang masih kita lihat ke depannya. Tidak ada hitung-hitungan yang pas bagi kedua negara, kedua pihak, jadi memang masih akan terus seperti ini. Bagaimana menurut kamu? Please komen di bawah ini dalam komentar yang sopan. Saya Gracia Dan. Salam SCTV.